Selamat sore adik-adik semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya happy? Happy dong. Kak Eca juga happy sore hari ini adik-adik. Wah, nah sebelum Kak Eca mau bercerita kepada adik-adik semua, Kak Eca mau tentang adik-adik untuk sebutkan kebaikan apa yang kalian alami sepanjang seminggu ini. Coba Kak Eca tantang, sebutkan kebaikan apa yang kalian rasakan. Wah iya, aku dapat 100 Kak. Adikku sembuh Kak. Iya, hebat semuanya. Aku bisa makan ayam goreng Kak. Iya. Nah, bukan cuma adik-adik, Kak Eca juga mengalami kebaikan sepanjang seminggu ini. Lihat, Kak Eca bisa datang ke rumah ceria, menemui kalian, bisa sampai ke tempat ini dengan selamat. Kak Eca juga bisa bercerita kepada adik-adik dengan keadaan sehat dan kuat. Semua itu juga kebaikan. Kalian tahu kebaikan yang kita alami, yang adik-adik alami, yang Kak Eca alami, semua dari siapa? Iya, dari Tuhan adik-adik. Semua yang ada dalam hidup kita ini semuanya berasal dari Tuhan adik-adik. Karena Tuhan itu sangat baik dan sangat mengasihi kita. Tetapi sayangnya adik-adik, masih ada loh orang-orang di luar sana atau jangan-jangan orang-orang di sekitar kita yang nggak menyadari keberadaan dan kebaikan Tuhan. Nah, tugas adik-adik sebagai anak-anak rumah ceria harus ingatin nih, apalagi orang-orang di sekitar kita nih, supaya mereka bisa menyadari kebaikan Tuhan. Gimana caranya Kak? Supaya paham, kita dengarkan cerita kita sore hari ini. Nah, dikisahkan adik-adik, ada seorang tukang cukur rambut. Nah, yang cowok-cowok ini pasti pangkas rambut sama tukang cukur, ya kan? Iya, namanya saja tukang cukur adik-adik. Berarti profesinya sebagai orang yang memotong atau memangkas rambut. Nah, tukang cukur ini adik-adik memiliki toko cukur rambut yang laris manis. Sangat laku adik-adik. Banyak orang yang datang kepadanya untuk menggunting rambut. Karena apa? Karena keahliannya dan kemampuannya sangat bagus dan sangat rapi adik-adik. Sehingga toko pangkas rambutnya ini menjadi sukses, menjadi ramai, menjadi laris manis adik-adik. Sehingga dia pun menjadi orang yang sukses. Dia punya toko yang laris, yang ramai, dia punya rumah yang bagus, dia juga sehat adik-adik. Tetapi si tukang cukur ini sayangnya dia nggak mau berdoa. Kenapa ya? Karena dia ngomong begini. Kenapa ya Tuhan itu orang itu mau berdoa kepada Tuhan? Memangnya ada yang mau menjawab? Memangnya ada yang mengabulkan? Kata si tukang cukur itu adik-adik. Jadi si tukang cukur itu dia nggak menyadari kebaikan Tuhan. Dia meragukan kalau Tuhan itu memang baik kepada manusia adik-adik. Sehingga akhirnya suatu sore saat tukang cukur itu pulang dari tokohnya, dia berjalan dan dia agak kelelahan. Jadi dia singgah di sebuah pohon beringin dan dia duduk di bawah pohon beringin tersebut adik-adik. Dia nyender di bawah pohon beringin tersebut. Dia duduk dan menikmati angin sepoi-sepoi yang bertiup dengan sangat pelan dan sangat menyejukkan itu adik-adik. Saat tukang cukur itu bersandar adik-adik, dia memperhatikan buah beringin yang ada di atasnya dan dia memperhatikan kebun semangka yang ada di seberang jalan. Dan sambil memperhatikan buah beringin, buah semangka, dia ngomong seperti ini. Kata orang, Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Kalau emang begitu, kenapa ya Tuhan menciptakan buah beringin yang kecil padahal pohonnya besar? Terus Tuhan ciptakan buah semangka yang besar tetapi merambat di batang yang kecil yang bahkan nggak mampu mengangkat buah semangka itu. Kata si tukang cukur itu dengan kebingungan adik-adik. Setelah dia mengucapkan hal tersebut, tukang cukur itu pun mulai mengantuk karena angin yang berhembus sangat enak adik-adik. Sehingga dia mengantuk dan dia tertidur. Baru saja si tukang cukur itu memejamkan mata, tiba-tiba ada buah beringin menjatuhi kepala si tukang cukur itu adik-adik. Dan dia menjadi terkejut dan dia nggak jadi tidur, dia terbangun. Saat dia dijatuhi oleh buah beringin yang kecil itu adik-adik, si tukang cukur itu pun merenung. Dan dia teringat dengan perkataannya yang tadi dia ucapkan. Lah, ternyata ini dia ciptakan buah beringin kecil. Orang-orang suka berteduh di bawah pohon beringin. Dan andai saja kalau buah beringin ini besar kayak buah semangka, bisa-bisa kepalaku kejatuhan dan jadi sakit. Oh, ternyata ini, kata tukang cukur itu sambil memahami apa yang diucapkan tadi adik-adik. Nah, setelah itu, tukang cukur itu pun bergegas dan dia berdiri dan dia kembali ke rumahnya. Nah, kakak pikir adik-adik, setelah tukang cukur itu mengalami kejatuhan buah beringin yang kecil,
Saat dia meragukan kebesaran Tuhan, dia jadi sadar bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu punya kuasa adik-adik. Tetapi ternyata tidak. Si tukang cukur itu masih meragukan tentang keberadaan dan kebaikan Tuhan adik-adik. Hingga suatu hari si tukang cukur itu bekerja seperti biasa dan dia dapat pelanggan seorang anak muda yang ingin gunting rambut adik-adik. Kemudian dia pun mulai mengerjakan pekerjaannya. Dia mulai menggunting rambut anak muda itu dan sambil gunting rambutnya dia sambil ngobrol-ngobrol dengan anak muda itu. Anak muda, jangan sia-siakan masa mudamu ya. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kejar mimpimu. Tentu saja Om Cukur. Tapi tentunya harus ingat batasan kan Om? Nih, batasan apa? Memangnya ada batasan untuk melakukan sesuatu. Emangnya ada yang membolehkan dan ada yang dilarang. Tentu saja Om Cukur. Kan Tuhan sudah memberikan perintah kepada kita untuk mentaati Dia Om Cukur. Ada yang diperbolehkan, ada yang tidak dibolehkan, ada yang harus ditaati Om Cukur. Itu susah anak muda. Memangnya Tuhan itu ada? Om Cukur ini bercanda ya? Kalau Tuhan itu tidak ada, lalu siapa yang menciptakan dunia dan menciptakan kita manusia Om Cukur? Om Cukur ini. Tapi anak muda, kalau emang Tuhan itu ada, kenapa masih ada orang sakit? Kenapa masih ada orang susah? Ada orang yang menderita. Kemudian adik-adik, anak muda itu pun terdiam. Dia kaget dengan pernyataan dan pertanyaan yang diucapkan oleh Om Cukur itu. Wah, Om Cukur ini meragukan keberadaan Tuhan. Anak muda ini sedih. Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa apa yang Om Cukur itu katakan itu salah. Tuhan itu ada, Tuhan itu baik dan itu fakta. Tapi si anak muda itu bingung harus menjelaskannya bagaimana adik-adik. Akhirnya Om Cukur sudah selesai menggunting rambut anak muda itu dan waktunya membayar. Anak muda itu keluar dari toko tukang cukur itu dengan perasaan sedih. Dia sedih karena apa yang dipikirkan oleh tukang cukur itu salah. Dia merenung. Aku harus kasih tahu Om Cukur. Aku harus buktikan ke Om Cukur. Tapi gimana ya? Aku bingung. Aku harus menjelaskan kepada Om Cukur. Om Cukur itu udah salah berpikiran tuh, kata anak muda itu. Akhirnya anak muda itu adik-adik nggak sengaja dia melihat dan ketemu temannya yang gondrong. Aku ada ide. Akhirnya anak muda itu mengajak temannya yang gondrong itu. Apa itu gondrong? Ya, berambut panjang. Dia mengajak teman yang gondrong itu untuk masuk ke toko si Om Cukur tadi. Om Cukur, kata anak muda itu. Kok balik lagi? Kenapa? Temanmu mau potong rambut juga? Om Cukur tahu ndak? Tukang cukur itu tidak ada di dunia ini. Lah, kenapa begitu? Saya kan tukang cukur. Saya ini kan tukang cukur, berarti tukang cukur itu ada. Tapi Om Cukur, kalau tukang cukur itu ada di dunia ini, kenapa masih ada orang yang gondrong seperti temanku ini Om Cukur? Anak muda kamu lucu juga ya. Kamu tahu tidak, teman kamu itu gondrong karena dia nggak datang ke tukang cukur, nggak datang ke pangkas rambut. Ya, Om Cukur ini ada tukang cukur, tapi temanmu itu yang nggak datang ke tukang cukur untuk memotong rambutnya. Benar Om Cukur, sama seperti yang ingin kukatakan, Tuhan itu ada. Tuhan itu bukannya tidak ada, tetapi manusia nggak mau datang kepada Tuhan. Karena manusia nggak mau mencari, nggak mau menemui Tuhan, makanya manusia nggak bisa menyadari kebaikan Tuhan. Sampai-sampai manusia berpikir kalau Tuhan itu baik atau tidak. Sampai-sampai manusia meragukan keberadaan Tuhan. Sama seperti ini juga Om Cukur, Tuhan itu ada kok. Hanya saja manusia nggak mau datang kepada Tuhan. Seketika adik-adik, si Om Cukur itu pun terdiam. Dia nggak bisa menjawab perkataan anak muda itu. Ternyata benar ya, Tuhan itu ada. Tuhan itu bukannya tidak ada, tetapi manusia nggak mau datang kepadanya. Karena manusia nggak datang kepadanya, jadi manusia tidak merasakan kebaikan Tuhan. Akhirnya adik-adik, tukang cukur itu pun mulai, dan dia mulai mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan si tukang cukur itu. Dia ingat dengan tokohnya yang sukses, dia ingat dengan rumah bagus yang dia miliki, dia ingat dengan kesehatan yang dia miliki, adik-adik, tubuhnya bisa sehat dan dia bisa bekerja. Tuhan itu baik. Hanya saja aku yang gak mau menemui Tuhan dan gak mau berdoa kepada Tuhan, kata tukang cukur itu adik-adik. Hingga akhirnya tukang cukur itu pun mulai menyadari kesalahannya dan dia berjanji
untuk mentaati perintah Tuhan, untuk berdoa adik-adik. Sejak saat itu dia percaya sepenuhnya kalau Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Tuhan itu punya kuasa dan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna adik-adik. Nah, demikian cerita kita sore hari ini. Nah, seperti yang kakak jelaskan di cerita tadi adik-adik, adik-adik juga harus tahu bahwa Tuhan itu ada dan dia sangat mengasihi kita dimanapun kita berada. Nah, masih ada orang-orang seperti tukang cukur itu tadi adik-adik yang berpikir bahwa memangnya Tuhan itu ada, memangnya Tuhan itu baik. Nah, Tuhan itu ada, cuma kita saja yang tidak mau menemui dengan Tuhan. Karena kita nggak menemui Tuhan, kita jadi nggak menyadari kebaikannya. Jadi gimana caranya Kak supaya kita bisa menyadari kebaikan Tuhan? Supaya kita bisa menyadari dan bisa merasakan kebaikan Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Kalau kita mau berdoa dan kita menemui Tuhan, kita pasti akan merasakan dan kita akan sadar nih kalau Tuhan itu baik. Contohnya, lihat anggota tubuh kita. Semuanya Tuhan ciptakan baik. Tuhan ciptakan alis supaya air yang jatuh ke kepala nggak langsung kena ke mata. Tuhan ciptakan rambut di dalam hidung kita supaya saat kita bernafas nggak ada kotoran-kotoran yang terhirup ke dalam tubuh kita, bahkan di paru-paru kita. Tuh lihat, Tuhan ciptakan. Dan kalian tahu, mau sepintar apapun kita sebagai manusia berpikir, mau sepintar apapun kita manusia bertanya-tanya dan ingin meragukan keberadaan Tuhan, kita tidak akan bisa menandingi kuasa dan kebesaran Tuhan adik-adik. Karena Tuhan itu sangat besar dan dia sangat punya kuasa untuk menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Tuhan ciptakan hewan, Tuhan ciptakan tumbuhan sesuai pada tempatnya adik-adik dan dengan sempurna dan dengan cara yang baik. Semuanya juga dengan tujuan yang baik adik-adik. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu besar kuasanya, dan Tuhan itu menciptakan semuanya dengan sempurna. Maka dari itu, adik-adik harus menyadari tentang kebaikan dan keberadaan Tuhan. Kita bantu orang-orang di sekitar kita nih, supaya mereka juga bisa menyadari kebaikan Tuhan. Oke? Karena apa? Karena Tuhan mau adik-adik sebagai anak-anak rumah ceria, kita jadi anak yang merasakan kebaikan Tuhan dan kita juga lakukan kebaikan sama seperti yang Tuhan perintahkan. Nah, demikian cerita kita sore hari ini. Sampai jumpa.